Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang menghitung PPh wajib pajak badan berdasarkan pasal 31E. Yang pertama, untuk peredaran bruto kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Perhitungan pajak penghasilan berdasarkan pasal 31E untuk peredaran bruto kurang dari 4.800.000.000 rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat 1 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian bruto sampai dengan 4.800.000.000 rupiah. Jika peredaran bruto kurang dari 4.800.000.000 rupiah, maka perhitungan PPh terutang adalah pajak penghasilan sama dengan 50% kali dengan 25% dikali dengan seluruh penghasilan kena pajak. Berikut ini adalah contoh studi kasus 2 dari PT Sinar Terang. Data wajib pajaknya bisa langsung dilihat dan dibaca. Kemudian data pembukuan tahun 2016 ada peredaran bruto yang kurang dari 4.800.000.000 rupiah, yaitu peredaran bruto PT Sinar Terang sebesar 4.050.000.000 rupiah saja. Berikut ini adalah beban-beban operasionalnya, dan di sini ada pembayaran PPh badan pasal 25 sebesar 49.500.000 rupiah. Kemudian di sini ada keterangannya tentang persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir dari PT Sinar Terang. Yang diminta adalah hitunglah PPh badan terutang PT Sinar Terang. Berikut ini adalah laporan laba rugi PT Sinar Terang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Nah, di laporan laba rugi ini terdapat peredaran usaha. Peredaran usahanya sebesar 4.050.000.000 rupiah. Jadi masih di bawah 4.800.000.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan mendapatkan laba bruto usaha sebesar 1.290.000.000 rupiah. Kemudian adapun biaya usahanya untuk total beban operasionalnya atau biaya usahanya sebesar 852.550.000 rupiah. Kemudian untuk laba usahanya adalah laba bruto usaha dikurangi dengan total beban operasional. Jadi laba usahanya adalah sebesar 437.450.000 rupiah. Ya. Jadi peredaran usahanya adalah sebesar 4.050.000.000 rupiah dan laba usahanya adalah 437.450.000 rupiah. Ya, sebentar. Menghitung pajak penghasilan menggunakan pasal 31E. Jadi kita hitung 50% dikali dengan 25% dikalikan dengan laba usahanya sebesar 437.450.000 rupiah dan mendapatkan hasil 54.681.250 rupiah. Kita bulatkan ke atas. Kemudian ada angsuran PPh badan tadi sebesar 49.500.000 rupiah. Jadi kita kurangkan. Jadi
kita mendapatkan PPh terutang sebesar Rp5.181.300. Jadi untuk menghitung pajak penghasilan menggunakan pasal 31E yang di bawah 4.800.000.000 rupiah itu hanya dikalikan 50% dikali dengan 25% dikali dengan laba usahanya. Ya, nah, kemudian kalau ada angsuran PPh dikurangkan saja, jadi mendapatkan PPh terutang. Kemudian ada peredaran bruto lebih dari 4.800.000.000 rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Jika peredaran bruto lebih dari 4.800.000.000 rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah, maka perhitungan PPh terutang adalah sebagai berikut. Pajak penghasilan sama dengan 50% kali 25% dikali dengan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas ditambah dengan 25% dikali dengan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Nah, untuk contoh studi kasus 3 ada PT Sejahtera. Terdapat data wajib pajaknya. Kemudian ada data pembukuan tahun 2016. Peredaran brutonya itu 13.500.000.000 rupiah, jadi di atas 4.800.000.000 rupiah. Kemudian ada angsuran PPh badan sebesar 120 juta rupiah. Hitunglah PPh PT Sejahtera berdasarkan data di atas. Nah, ini adalah laporan laba rugi PT Sejahtera periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Di sini ada peredaran usahanya sebesar 13.500.000.000 rupiah. Nah, dikurangi dengan harga pokok penjualan mendapatkan laba bruto usaha sebesar 3.250.000.000 rupiah. Ya, kemudian adapun biaya usahanya dan total biaya atau beban usahanya adalah sebesar 1.778.600.000 rupiah. Kemudian ada laba usahanya. Laba usaha didapat dari laba bruto usaha dikurangi dengan beban usahanya, mendapatkan 1.471.400.000 rupiah. Jadi peredaran usahanya adalah 13.500.000.000 rupiah dan laba usahanya adalah 1.471.400.000 rupiah. Kemudian untuk menghitung pajak penghasilan pasal 31E. Penghasilan neto fiskalnya adalah laba usahanya yaitu 1.471.400.000 rupiah. Kemudian untuk rincian mendapatkan fasilitas 50%, cara menghitungnya adalah 4.800.000.000 rupiah dibahagi dengan peredaran usahanya sebesar 13.500.000 rupiah dikali dengan laba usahanya 1.471.400.000 rupiah. Mohon maaf ada kesalahan penulisan. Kemudian harus dibulatkan ke atas hasilnya mendapatkan 523.165.000 rupiah. Kemudian yang tidak memperoleh fasilitas adalah laba usahanya dikurangi dengan yang mendapat fasilitas 50%.
yaitu 1.471.400.000 rupiah dikurangi dengan 523.165.000 rupiah. Jadi mendapatkan total 948.235.000 rupiah. Kemudian cara menghitung pajak yang harus dibayar adalah 50% dikali dengan 25% dikali dengan mendapat fasilitas 50%, yaitu sebesar 523.165.000 rupiah, dan hasilnya adalah 65.395.625 rupiah. Kemudian ditambah dengan 25% dikali dengan tidak memperoleh fasilitas sebesar 948.235.000 rupiah. Dan jumlah yang harus dibayar adalah 302.454.375 rupiah dan dikurangi dengan angsuran PPh badan, maka mendapatkan pajak terutang sebesar 182.454.375 rupiah. Kemudian kita bulatkan ke atas menjadi 182.454.400 rupiah. Ya. Ini ada studi kasus yang harus dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Sampai di sini dulu. Terima kasih.